Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arza Muharamin dari kelas 3 PCMA dari Prodi D3 Teknik Perancangan Mekanik. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya dengan judul Sawi Hidroponik ARZ. Untuk slide daftar isi ini, saya akan membahas 6 poin. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu gambaran umum rencana usaha, yang ketiga itu metode pelaksanaan, yang keempat anggaran biaya, yang kelima hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha, dan yang terakhir itu penutup. Nah, ini untuk slide selanjutnya itu sawi hidroponik ARZ. Kenapa namanya ARZ? Itu diambil dari kata nama saya sendiri, Areza. Jadi kenapa saya mengambil judul sawi ini? Karena di samping rumah saya itu ada lahan kosong sekitaran 10 meter persegi, kira-kira 3,5 meter lah. Nah, dari lahan itu saya mencari apa yang kira-kira cocok untuk dijadikan usaha. Maka didapatilah yaitu sawi hidroponik. Nah, dari sawi ini juga kan modalnya itu cukup ringan lah, cukup murah, dan penghasilannya itu bisa berkembang. Ini untuk slide selanjutnya yaitu keunggulan produk sawi hidroponik. Yang pertama itu tanpa pestisida. Jadi sawi hidroponik yang saya tawarkan itu tanpa pestisida. Kemudian yang kedua itu cocok di lahan yang sempit seperti yang tadi di latar belakang. Kemudian yang ketiga itu panen bulanan, memiliki siklus panen cepat dengan hasil stabil setiap bulan. Nah, panennya ini sekitaran 25 sampai 30 hari. Kemudian yang keempat itu kualitas konsisten. Ukuran dan mutu tanaman terjaga secara merata. Dilanjut untuk bab 2, gambaran umum rencana usaha. Analisis ekonomi usaha sawi hidroponik. Nah, yang seperti saya katakan di awal tadi, sawi ini bisa dikatakan modal awalnya itu cukup murah. Jadi kira-kira modal awal yang saya butuhkan itu 3.900.000. Itu untuk 3.900.000 itu untuk beli produk, beli benih, beli rak, beli pipa dan lain sebagainya. Nah, pendapatannya itu saya menargetkan tiap bulannya itu 3 juta. Nah, itu dapat diakali dengan panjang pipanya itu 2 meter. Kemudian satu pipanya itu diisi dengan 40 tanaman, 40 benih. Nah, dari 40 benih itu jadi saya membutuhkan 15 pipa. Itu akan disusun secara bertingkat, 5 rak, kemudian di tengah 5 rak, kemudian yang di sampingnya lagi 5 rak. Jadi 15 dikali 40 itu 600 per ikat. 600 tanaman. Nah, dari 600 itu saya menjual per ikatnya itu 5.000. Jadi 600 dikali 5.000 itu dapat 3 juta pendapatan kotor per bulan. Untuk pendapatan bersihnya kira-kira itu sekitar 2,5 juta. Nah, lanjut ini untuk slide berikutnya, proyeksi cash flow dan break even point. Nah, untuk tahun pertama itu pendapatannya 36 juta. Dengan laba bersihnya itu 24,6 juta. Kemudian tahun keduanya itu 45 juta. Nah, modal yang bakal balik itu mungkin dapat diperhitungkan balik pada 2 bulan pertama. Kemudian bab ketiga itu metode pelaksanaan. Pertama, langkah produksinya, yang pertama penyemaian bibit benih sawi selama 5 sampai 7 hari. Kemudian yang kedua, pemindahan ke instalasi hidroponik. Bibit dipindahkan ke instalasi rak bertingkat dengan aliran nutrisi aktif. Kemudian yang ketiga itu perawatan dan pemeliharaan. Kemudian terakhir itu panen. Nah, ini untuk langkah pengemasan produk. Nama produk yaitu sawi hidroponik ARZ. Berat kurang lebih 200 gram per ikat. Kemudian tanggal panen dan kontak pemesan. Nah, lanjut untuk slide berikutnya itu tahapan pelaksanaan dan alat atau bahan. Ini bisa teman-teman baca sendiri. Kita lanjut untuk slide keempat, ini ada anggaran biaya. Nah, dari yang saya katakan di awal tadi, ini kira-kira membutuhkan 3,9 juta. Untuk slide berikutnya ini ada potensi pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha yang pertama itu perluasan lahan, menambah area dan rak tanam untuk kapasitas lebih besar. Jika ini maju mungkin akan saya pindahkan areanya ke yang lebih luas. Kemudian diversifikasi sayuran, tanaman selada, kangkung, dan pakcoy selain sawi. Kemudian itu ada produk nilai tambah, kemudian ada stabilitas pasar. Slide berikutnya ini ada kesimpulan.
Jadi kesimpulannya ada 3, yaitu usaha produktif dan sehat, kemudian itu pasar luas, dan terakhir itu potensi ekspansi atau kemampuan besar untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha. Kemudian saran dan langkah berikutnya itu yang pertama itu pasti jaga kualitas. Kemudian yang kedua itu perluas pemasaran, karena menurut saya dengan lahan kurang lebih 10 meter persegi itu masih kecil. Kemudian yang ketiga evaluasi. Kemudian yang keempat itu tingkatkan skill. Jadi skill dan pengetahuan tentang sawit itu harus ditingkatkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan silahkan kontak, ini ada email atau nomor WA saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.